Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Wici dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai materi teks berita. Dengan kompetensi dasarnya adalah 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, 3.2 menelaah struktur dan kebahasan teks berita, 4.1 menyimpulkan isi berita, dan 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis. Tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini kalian dapat menentukan pengertian berita, menentukan unsur-unsur berita, mampu menentukan struktur berita, menentukan kaidah kebahasan teks berita, dan menyampaikan teks berita. Pada pertemuan kali ini nanti Ibu hanya akan bahas mengenai pengertian, unsur, dan teks berita. Apa itu berita? Ibu yakin kalian sudah paham ya, sudah tahu, karena hampir setiap saat kalian bisa melihat berita di televisi, di YouTube, di surat kabar ya, mengenai berbagai macam peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan sampai ke belahan dunia, dari masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, ya segala macam bisa kita akses dengan mudah saat ini ya. Sehingga seolah-olah itu dunia dalam genggaman kita. Apa itu berita anak-anak? Berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi yang aktual, terkini berdasarkan fakta. Sehingga kalian harus berhati-hati ya. Banyak sekali berita-berita tanpa fakta sehingga dikatakan sebagai berita hoax atau bohong. Nah, ini kalian harus cermat, harus hati-hati. Harus cek dan recheck. Unsur-unsur berita. Dari berita yang ada itu ada unsur-unsurnya yang terbagi menjadi 6 hal. Ya, unsur-unsurnya kalau yang lengkap beritanya ada 6 hal, yaitu adik simba. Ini untuk memudahkannya kita mengingat ya. Adik simba atau 5W plus 1H. Yang pertama adalah apa atau what, yaitu peristiwa atau kejadian atau hal apa yang diberitakan. Mengenai banjirkah, mengenai COVID-kah, mengenai olahraga kah, misalnya saat ini di Olimpiade di Jepang, Indonesia sudah dapat berapa medali misalnya, itu what, peristiwanya apa. Kemudian di mana, where, tempat peristiwa atau kejadian berita itu terjadi tadi. Kalau Olimpiade misalnya sekarang ini sedang berlangsung di Jepang, misalnya, atau peristiwa banjir kemarin yang ramai dibicarakan ya, itu banjir di Cina, itu ya ada ya. Di mana? Di Cina. Kapan kejadiannya? When, atau waktu peristiwa atau kejadian berita itu terjadi, waktunya, hari, tanggal, dan sebagainya ya. Jadi kalau menunjuk pada misalnya tadi banjir di Cina tanggal 20 Juli 2021. Kemudian siapa? Who, yaitu orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Peristiwa, orangnya yang ada dalam peristiwa itu siapa. Bisa juga dalam lembaga, tidak harus selalu nama orang ya. Misalnya atlet Indonesia. Nah, atlet Indonesia itu adalah siapa? Pemerintah Indonesia. Nah, itu tidak selalu nama orang, pemerintah bisa juga, atau nama lembaga juga bisa, itu dalam siapa atau who. Kemudian unsur yang kelima yaitu mengapa atau why, sebab atau alasan terjadinya peristiwa tadi itu. Misalnya banjir tadi terjadi karena apa? Oh, karena hujan yang turun terus menerus selama 1 hari. Hujannya sangat deras itu ya, menyebabkan banjir bandang. Kemudian yang keenam adalah bagaimana atau how, yaitu proses terjadinya peristiwa secara detail atau kronologis atau urut itu ya. Bagaimana peristiwanya itu terjadi? Banjirnya bagaimana dimulai dari hujan turun terus sampai peristiwa banjir. Itu unsur-unsur beritanya atau pokok-pokok dalam berita, ada 6. Kalau yang lengkap ya, lengkap itu 6 ya. Kemudian kita bahas mengenai struktur teks berita, itu terbagi menjadi 3. Orientasi, atau kepala berita,
peristiwa atau tubuh berita, sumber berita atau ekor berita. Jadi ini struktur teks berita. Orientasi berisi apa? Pengenalan hal yang akan dibahas pada berita tersebut. Kemudian peristiwanya dibahas mulai rinci ya, itu pada peristiwa atau tubuh berita. Kemudian pada ekor berita itu bisa terdapat sumber berita atau hal-hal yang tidak terlalu penting. Ada yang menggambarkannya dalam bentuk piramida terbalik. Jadi dari yang terpenting sampai ke yang tidak penting. Itu adalah struktur berita. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Pemerintah resmi perpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 misalnya. Ini sumbernya adalah dari Tribun Newscom ya, Jakarta ini ya. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli dengan catatan. Nah, ini ada pemerintah berarti siapa? Pemerintah ya. Kemudian memperpanjang pemberlakuan PPKM darurat. Ya, ini berarti apanya? Peristiwanya. Apa? Tadi siapanya sudah ketemu, pemerintah. Ya, kemudian apanya? Kemudian kapan pemberlakuannya? Ya, dimulai dari sampai dengan 25 Juli 2021. Tuh, kenapa hal ini terjadi? Perpanjangan. Jadi, mengapa? Why tadi ya, mengapa ya? Karena jika terjadi penurunan kasus ya COVID ya, itu terus-menerus, maka ya PPKM ini tetap diperpanjang. Bagaimana itu dijelaskan bertahap. Pasar tradisional diizinkan dibuka sampai dengan pukul 20 dengan kapasitas 50% dan seterusnya itu ya. Itu adalah bagaimana proses kejadiannya ya. Itu contoh dari unsur berita dalam teks berita ini. Demikian anak-anak. Nah, penjelasan Bu Wiji ya sampai di sini. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Kemudian untuk tugasnya ya anak-anak, coba kalian lihat atau tonton atau baca berita. Ya, bebas mau apapun ya, terserah, mau olahraga boleh, mau ekonomi boleh, mau kesehatan boleh ya. Silahkan kalian pilih salah satu berita. Coba kalian latihan untuk menentukan adik simbanya atau unsur-unsur beritanya. Nanti silahkan kalian tulis ya di buku catatan. Nanti di foto bisa dikirim ke Bu Wiji. Begitu ya anak-anak ya. Tugasnya adalah membaca atau melihat atau menonton berita. Nanti kalian tentukan unsur-unsurnya. Nanti kalau belum paham dilihat lagi penjelasan Bu Wiji sebelumnya tentang adik simbanya atau unsur-unsur teks berita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.